Nah, ternyata dari hal-hal hebat itu tidak datang dari zona nyaman, itu bisa kita lihat dari secara teori seorang attitude-nya seorang entrepreneur gitu teman-teman. Attitude, sikap, sifat gitu ya. Menjadi seorang entrepreneur tuh gimana sih? Yang pertama, berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Inovatif, kreatif ya, udah kreatif, inovatif pula gitu ya. Lalu yang kedua, bekerja secara teliti, tekun dan produktif. Wah, berarti entrepreneur itu yang tadi di awal saya sampaikan nilai-nilai positifnya banyak teman-teman. Ya, bisa menjadi seorang yang teliti, tekun dan produktif gitu ya. Lalu yang ketiga, bekerja berdasarkan etika bisnis yang sehat dan dengan semangat kemandirian. Jadi di sini sebagai wirausaha yang baik dituntut untuk peran ya, harus bisa mempelajari etika bisnis yang sehat. Nah, jadi teman-teman ini akan benar-benar diberikan sesuatu yang positif teman-teman. Lalu memiliki sifat semangat kemandirian juga seperti itu ya. Oke, lalu yang keempat, dapat memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang sistematis terhadap masalah tersebut serta berani mengambil resiko. Nah, kenapa harus berani ngambil resiko? Karena tadi sudah disampaikan oleh saya sebelumnya bahwa hal-hal yang hebat itu datangnya tidak dari zona nyaman ya, seperti itu. Maka teman menjadi seorang wirausaha juga itu pasti harus berani dalam mengambil resiko. Resiko apa saja teman-teman? Resiko kerugian, resiko ditipu, resiko apa. Tapi dalam hal ini resiko di sini bukan sesuatu menjadi penghalang untuk teman-teman pada akhirnya menjadi patah arang atau patah semangat untuk menjadi seorang wirausaha. Kenapa? Justru dengan adanya resiko, di situ akan adanya sebuah profit atau yang mungkin yang biasa disebutkan adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Kalau teman-teman bisa menghindar bisa bisa mengurangi adanya sebuah resiko, lalu dengan teknik yang baik, dengan sistematis yang baik, dengan etika bisnis yang baik, pastinya nanti hasilnya pun akan baik pula. Dan jatuhnya nanti akan mendapatkan sebuah keuntungan yang baik seperti itu. Keterbatasan dan kelemahan dimiliki justru bisa menjadi sumber sembunyi. Sementara kekuatan justru bisa jadi kekalahan. Di awal tadi saya sampaikan bahwa hilangkan yang namanya overthinking. Kalau overthinking itu sudah dikeluarkan, saya rasa yang namanya keterbatasan, yang namanya kelemahan, itu pastinya akan hilang dan bahkan menjadi sumber kekuatan yang tersembunyi. Karena apa? Karena ternyata sementara kekuatan itu justru bisa jadi kekalahan. Contohnya apa? Jadi sombong, besar hati, tidak peduli dengan orang. Karena merasa kuat. Karena merasa kuat, dia tidak mau lagi berhubungan sama orang, dia bisa sendiri, mungkin kalau bahasa gaulnya sekarang one man show gitu ya. Apa ya? Wah, saya nggak perlu deh saya punya teman gitu, karena saya bisa sendiri gitu, saya kuat gitu kan. Saya bisa menciptakan hal-hal yang baru atau apa gitu. Tapi karena kekuatan tersebut itu tidak dilatih, tidak dijadikan sesuatu atau diarahkan ataupun tidak di maintain dengan baik, itu jatuhnya malah akan menjadi sebuah kekalahan. Nah, jadi terkadang apa ya? Mungkin kalau bahasa gampangnya sekarang gini, eh, kita kita nggak akan tahu seseorang itu menjadi berlian atau hanya menjadi seonggok tanah gitu loh. Yang akan tahu seseorang tersebut menjadi berlian adalah kita sendiri gitu ya, diri kita sendiri. Kenapa? Dengan memupuk rasa yang positif yang tinggi gitu ya, mungkin vibe positifnya ditinggikan, lalu vibes negatifnya itu dihilangi atau di apa ya, mungkin diminimalisir bahkan dihilangi, insya Allah kekuatan
terkait dengan positif itu pasti akan menjadi akan menjadi menang ya, seperti itu. Behavior of entrepreneur. Jadi behavior itu adalah sebuah kebiasaan gitu ya. Apa ya, lebih ke ya mungkin sifat juga seperti itu, bahwa entrepreneur itu memiliki rasa percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, beresiko, leadership atau kepemimpinan, keorisinal atau sesuatu yang baru, yang tadi yang saya sebutkan di awal, inovatif, lalu orientasi pada masa depan. Ya, bisa dilihat nih, semua nilainya positif semua nih. Percaya diri. Kita yang tadinya malu-malu dan sebagainya, kalau memang mempelajari teori wirausaha dengan baik, memiliki mentor yang baik, pastinya nanti timbul rasa percaya diri. Itu orientasi pada tugas dan hasil. Kenapa? Karena tadi di awal kan bisa disampaikan, kalau misalkan teman-teman berada di zona aman, teman gak usah mikirin nih tiap bulan itu apa sih istilahnya, kira-kira dapat berapa ya penghasilan saya. Nah, sedangkan kalau di wirausaha itu harus difikirkan tuh teman-teman. Kenapa? Karena untuk bisa menentukan berapa nilai profit dari sebuah usaha itu, teman-teman harus bisa membuat budgeting ya, seperti itu. Jadi harus orientasinya harus dengan hasilnya berapa gitu loh. Lalu harus bisa ngambil resiko, ya, yang tadi di awal, entah itu risikonya apapun itu resiko. Tapi semoga eh, resiko yang diterima itu bisa bisa diminimalisir ya, seperti itu. Lalu akan memiliki sifat leadership atau kepemimpinan, orisinal tadi ya, atau inovatif, dan pastinya orientasi kepada masa depan. Nah, ini ada proses dalam sebuah entrepreneurship. Di sini menurut William Bigrave ya, ada 4 proses dalam kewirausahaan, yaitu inovasi, pemicu, pelaksanaan, pertumbuhan. Kenapa inovasi? Selalu inovasi, inovasi. Karena memang entrepreneur itu dituntut untuk menciptakan sesuatu yang baru gitu ya, inovasi. Maka sebagai seorang entrepreneur itu pasti akan dicap sebagai inovatif. Lalu pemicu, apa itu pemicu? Pemicu itu maksudnya mungkin kalau bahasa bahasa ininya provokator ya, tapi provokator dalam hal provokator yang positif gitu ya. Jadi itu yang menimbulkan ide-ide ide baru gitu kan. Konsep-konsep baru seperti itu. Lalu duit atau pelaksanaan. Iya, kenapa? Karena kalau misalkan ujungnya memang ingin menjadi seorang entrepreneur, ya teman-teman harus bisa memutuskan untuk bisa action seperti itu. Lalu growth atau pertumbuhan. Kenapa? Selalu berkembang, bertumbuh, karena pada akhirnya nanti akan menjadi sesuatu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Bekerjalah tanpa suara, biarkan suksesmu menggema. Wes. Kenapa seperti itu? Karena biasanya seorang entrepreneur itu identik dengan kerja, kerja, dan kerja. Ujungnya adalah hasil. Tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak statement, tidak perlu banyak bersuara yang memang pada akhirnya nanti sukses itu datang sendiri seperti itu. Dan seberapa besar usaha teman-teman untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, setelah lapangan pekerjaan baru itu terwujud, pastinya sukses itu akan mengikuti teman-teman juga seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa ciri ya, ciri menurut William Bigrave lagi, ciri seorang wirausahawan itu ada 10 D nih teman, D ya. Dream. Lalu ada decisiveness atau ketegasan, ada doers atau pelaku, ada determination, penentuan, ada dedication, dedikasi, ada deviation, kesetiaan, ada details atau detail, atau destiny, takdir, dollars, dan distribute ya. Jadi di sini tuh William William Bigrave tuh mengatakan bahwa wirausahawan itu ya pemimpi, betul, betul sekali memang pemimpi. Tapi ada ujungnya ada sesuatu yang didapat ya, seperti itu. Ini apa yang didapat? Ya tujuannya adalah goalsnya adalah sesuatu
memang menilai, apa, eee, mungkin dalam hal ini bisa bisa kalau kita ujungnya adalah ini, eee, uang gitu ya bahasanya ya, tapi kita bisa mengambilnya ujungnya adalah value gitu ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan value dari, menjadi seorang wirausaha, seperti itu.